Kita tiba di segmen penghujung atau segmen terakhir atau segmen kelima pemirsa. Wah, nggak terasa banget nih waktu, masih pengen banyak tanya nih. Tapi nggak apa-apa, kita maksimalkan saja ya pada pagi hari ini bersama Lia ya, winner Duta Peduli Sosial Sulawesi Barat 2023. Baik ya, boleh dilanjut tadi ceritanya gimana menyikapinya tuh. Nah, menyikapi permasalahan dari masa lalu nih ya Kak, mengenai orang tua itu tentunya saya tidak bisa, sebagai anak juga tidak bisa egois. Nah, karena orang tua juga seorang manusia, laki-laki dan perempuan. Nah, pasti membawa perasaan. Nah, hal itu tidak bisa dipaksakan. Kalau memang ada hal yang tidak bisa dibawa ya dilepas, begitu saya menyikapinya Kak. Dan harus gimana ya, harus Berjiwa bisa. besar ya. Iya. Harus berjiwa besar ya. Dan tunjukkan saja bahwa anak yang tidak bersama dengan orang tua yang sudah berpisah itu bisa memberikan hal bahwa hal yang positif kepada orang lain, bahwa bisa menunjukkan lah. Dan yang paling terpenting adalah sebagai anak adalah bagaimana kita menyeimbangkan waktu, sikap dan perhatian kita kepada orang tua walaupun mereka berada di jarak yang berbeda ya, seperti itu ya. Oke, semangat ya. Oke, baik. Ini keren nih. Sebagai seorang mahasiswi seniman, pageant fighter ya, dan seorang putri biasa dalam hal ini manusia ya, yang memiliki mobilitas yang tinggi, kesibukan, aktivitas. Gimana sih cara bagi waktunya? Nah, manage waktu. Iya. Membagi waktu dalam kegiatan-kegiatan tersebut itu justru memberikan juga pelajaran Kak, bahwa ketika kuliah ada kegiatan, nah bisa kita lihat bahwa pendidikan atau kuliah kan adalah hal yang penting lah. Nah, ketika ada kegiatan di luar, tentunya kita bisa bukan mensampingkan ya Kak, tapi memberikan pertama dulu kepada pendidikan. Nah, setelah pendidikan baru kita lanjutkan ke luar, begitu Kak. Dari cara saya mengatur waktu. Nah, itu secara konteksnya secara garis besar. Tapi untuk pembagian waktunya ada nggak sih semacam buat to-do list atau schedule dalam bentuk kertas atau mungkin di notes di handphone atau cukup sekedar diingat aja atau gimana tuh? Ada nggak sih pembagian waktunya mulai dari hari, bulan, tanggal, tahun, bahkan jam dan kemana, di mana, dalam rangka apa, itu sampai sedetail itu ada nggak sih? Kalau sampai sedetail itu belum ada Kak. Nah, tapi saya punya kayak satu ini gabus namanya, terus itu ada saya tempel kayak waktunya belajar. Seperti sticky notes. Iya, ya? Kayak waktunya belajar, di situ tertulis. Terus banyak stiker-stiker, waktunya belajar ini, waktunya beribadah kayak begini. Itu ada Kak di kamar yang di kampung. Nah, sedangkan kamar yang di Kota Mamuju itu saya memberikan notes, saya itu mengatur waktu itu di HP. Jadi tetap ada to-do list-nya ya, tapi tidak terlalu detail ya, karena memang untuk kebutuhan yang sangat detail itu belum ke sana ya. Artinya berarti masih bisa fleksibel ya, masih bisa agendanya berubah, pelaksanaannya berubah ya, dalam rangkanya berubah kayak gitu ya. Oke, artinya masih aman lah ya untuk bisa menyeimbangkan dengan hal-hal lain seperti hangout ya, belajar dan sebagainya ya. Nah, kalau untuk family time, kalau misalnya ngumpul sama keluarga, entah itu di Sulawesi Barat atau Sulawesi Selatan, itu ngapain aja tuh kalau ngumpul? Kalau ngumpul atau family time, kan biasanya itu di mama sama bapak. Nah, di situ saya biasanya mengatur waktu berapa hari di bapak, berapa hari di mama, itu cara saya mengaturnya Kak. Nah, sedangkan kalau pulang kampung dari kuliah kan saya melihat jadwal libur. Kalau ada libur, saya bisa pulang ke kampung gitu Kak. Tapi kalau lebih sekarang ini, saya hanya mengatur waktu pada orang tua atau family time di orang tua, berbagi waktu berapa hari di bapak atau ayah, berapa hari di ibu gitu. Jadi memang seimbang ya. Kalau untuk
sama teman-teman atau social time biasanya ngabisin waktu apa aja tuh? Nah, kalau sama teman-teman banyak nih Kak. Aha. Lebih banyak sama teman-teman juga ya. Oke. Saya biasanya sama teman-teman itu jalan, healing, begitu Kak. Bikin acara. Nah, tentunya kalau ngumpul sama teman apalagi bercerita-cerita gitu. Banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan bersama teman-teman. Membuat karya juga biasa Kak. Oke, kalau untuk me time-nya, kalau lagi sendiri nih ya, pengen sendiri gitu, nggak pengen diganggu. Itu ngapain tuh? Nah, kalau masalah me time nih Kak, Aha. saya sebenarnya suka jalan sendiri kalau mau me time. Tapi ada biasa perasaan yang mau me time keluar dan ada perasaan yang mau me time di kamar terus. Oke. Begitu Kak. Nah, di situ saya memiliki 2 me time. Ada yang biasa jalan ke pantai. Untuk out, keluar, Iya. juga di dalam. Iya. Di dalam Jalan ke rumah. pantai begitu. Kalau di kamar, ya di kamar terus Kak. Nggak mau diganggu. Nggak mau diganggu-ganggu ya, pokoknya rebahan gitu, Iya. atau mungkin sambil nulis, dengar musik, ngaji, atau nonton drama Korea, atau main game. Bener gak sih? Bener. Nyanyi-nyanyi. Iya. Nah, kalau untuk apa sih yang lain nih ya, pandangan-pandangan Lia nih untuk teman-teman yang ada di Sulawesi Barat agar bisa mengikuti jejaknya Lia ini, mereka itu ada nggak sih tips-tips untuk mereka? Ada dong Kak. Iya, silakan. Nah, untuk tips saya menjadi seorang seperti sekarang ini, tentunya haruslah belajar terlebih dahulu. Jangan takut, jangan insecure, karena orang yang diam diri itu tentunya tidak bisa berjalan atau berproses. Begitu Kak. Nah, untuk itu teruslah mencoba, jangan takut untuk mencoba hal yang baru. Oke, Gitu. cakep. Nah, terakhir nih, harapan-harapan Lia nih untuk diri sendiri, keluarga, atau Yaspi ke depan, silahkan. Nah, Terakhir. untuk pertama, untuk saya sendiri tentunya Aulia yang sekarang jangan stuck pada hari ini. Jangan stuck pada apa yang kamu capai untuk hari ini, tapi teruslah belajar hingga semua orang atau seluruh dunia takjub dan bisa melihatmu dengan hal yang positif. Asik, keluarga. Gitu. Untuk poin kedua di keluarga, tentunya saya sebagai keluarga atau lingkup dari keluarga saya, insya Allah dan saya akan buktikan bahwa saya bisa memberikan hal terbaik kepada keluarga saya. Nah, untuk terakhir nih Yaspi, apa harapannya Untuk Yaspi ku tercinta, saya berharap Yaspi bisa berproses dan lebih tinggi dari sekarang. Tentunya juga tidak hanya dikenal pada orang-orang di sini saja, tapi seluruh dunia. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Ya, thank you so much ya untuk kehadirannya hari ini di program Bukan Perempuan Biasa. Semoga sehat selalu dan semoga apa yang diinginkan diciptakan terwujud. Pokoknya keep moving forward. Terima kasih Lia sudah hadir. Ya, Astika. itulah tadi ya sharing kita dengan seorang mahasiswi pageant fighter dan juga seniman, yang mana Lia ini merupakan seorang pemenang Duta Peduli Sosial Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat 2023. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman yang ada di rumah. Akhir kata, seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Saya Redias Zahri dan sampai jumpa dalam episode Bukan Perempuan Biasa episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.